Sebentar saya on dulu videonya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi calon, wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul di room virtual dalam rangka Zoom pra keberangkatan umroh plus Turki pada tanggal 30 Desember nanti. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kelak kita peroleh di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memulai pemaparan materi yang seperti disampaikan oleh Mbak Febri tadi, izinkan kami memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya di sini nama lengkapnya Abidatul Zahida, saya berasal dari Bali. Bapak Ibu bisa manggil saya Ida atau Abida boleh, yang nanti insya Allah akan membersamai Bapak Ibu mulai dari keberangkatan sampai kembali ke tanah air Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita mulai dari helper. Silakan Mbak. Baik, di sini helper adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh jamaah umroh. Yang pertama yaitu pada tanggal 30 Desember 2025 kita menggunakan pesawat Emirates dengan kode penerbangan EC357 dengan rute Cengkareng Jeddah, tapi nanti kita akan melakukan transit sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 jam di Dubai dan nanti akan dilanjutkan dengan penerbangan dari Jeddah ke dari Dubai ke Jeddah. Untuk kepulangannya yaitu dari dari Jeddah ke Dubai, Dubai Istanbul, lalu Istanbul ke Jakarta. Adapun untuk meeting point grup kita nanti yaitu di Terminal 3 Soekarno-Hatta, yaitu area Tower B, Bapak Ibu, pada tanggal 30 Desember 2025 pada pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Dengan saya sendiri sebagai tour leader, Abidatul Zahida, di situ ada nomor telepon. Kayaknya ini tim admin salah ketik ya Mbak, nanti bisa direvisi. Alhamdulillah saya juga udah gabung di grup ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpan nomor saya. Biasanya ada beberapa jamaah yang ini, yang sepuh, yang tidak ada pendampingan dari keluarga, biasanya itu dijadikan nomor kontak untuk di kopernya begitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan nomor saya, barangkali ada butuh untuk konsultasi pra keberangkatan atau saat nanti ada di Jeddah, maksudnya di Saudi Arabia maupun di Turki. Nah, di situ juga ada emergency kontak yaitu Bapak Miftahudin Nur Saleh dengan nomor HP sudah tertera juga. Bisa Bapak Ibu simpan, misal misal dibuat nomor kedua ataupun nomor emergency kontak jika saya agak lambat respon misalnya gitu. Baik Bapak Ibu, kita menuju ke informasi inti, yaitu yang pertama mengenai dengan paspor. Paspor di sini nanti Bapak Ibu selama di perjalanan, paspor akan dipegang masing-masing oleh jamaah. Adapun nanti saat ketibaan di negara tujuan, baik itu di Saudi Arabia, di Makkah, Madinah maupun di Turkinya, nanti akan dikumpulkan di tour leader. Karena di sini paspor sebagai dokumen vital ataupun dokumen penting yang harus kita benar-benar jaga, jangan sampai terjadi kehilangan, kerusakan akibat kelalaian peserta. Maka untuk antisipasi hal itu dari travel sendiri, maka ketika berada di negara tujuan, paspor dikumpulkan di tour leader. Adapun biaya yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh peserta ketika paspor itu bersama peserta akan menjadi tanggung jawab peserta. Selanjutnya itu buku kuning, yaitu vaksin meningitis ataupun polio, merujuk kepada surat edaran Gaca Kerajaan Saudi Arabia untuk perjalanan
menuju ke Saudi Arabia untuk pelaksanaan umroh, sekarang sudah diharuskan untuk melakukan vaksin meningitis. Dan alhamdulillah, insya Allah untuk jamaah keberangkatan grup kita, Bapak Ibu sudah melakukan vaksin meningitis semua ya. Dan adapun masa durasi dari vaksin tersebut sekitar kurang lebih 2 tahun. Jadi misal Bapak Ibu pertama kali umroh sekarang, awal vaksin sekarang. Jadi misal dalam 2 tahun ke depan Bapak Ibu mau melaksanakan umroh ataupun haji, tidak perlu melaksanakan atau melakukan vaksin lagi. Jadi dalam durasi 2 tahun selama eh, apa namanya masa kadaluarsanya masih berlaku, jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan vaksin ulang. Selanjutnya yaitu ketepatan waktu. Keterlambatan dari salah satu ataupun beberapa orang mengakibatkan ketidaklancaran acara tur yang akan merugikan baik itu diri sendiri maupun peserta tur lainnya. Maka di sini kami harapkan untuk kerjasamanya sesama anggota dalam grup harus saling menjaga kekompakan demi suksesnya perjalanan baik itu di Saudi maupun di Turki ya Bapak Ibu. Karena kadang misal ada keterlambatan dari salah satu peserta, utamanya misal baik itu di Saudi maupun di Turki, itu akan memangkas itinerary yang sudah berjalan. Misal di hari Senin kita pada pukul 7 sudah harus standby. Ada salah satu peserta lambat sampai pukul 8. Jadi kan itu udah memotong waktu 1 jam. Maka misal di destinasi A akan terpotong selama 1 jam akibat keterlambatan dari salah satu peserta. Jadi diharap untuk kekompakannya, ketepatan waktunya di dalam perjalanan, baik di perjalanan maupun di negara tujuan Bapak Ibu. Selanjutnya makanan. Agar tetap menjaga selera, di sini disarankan Bapak Ibu peserta tur ataupun peserta jamaah umroh plus Turki agar membawa makanan tambahan dalam bentuk kemasan kedap udara seperti lauk tambahan rendang, tempe orek, sambal, dan makanan khas Indonesia lainnya yang bisa menjadi penambah selera untuk Bapak Ibu. Kadang kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan makanan Indonesia, utamanya nanti di Turki, karena kalau di Turki itu sendiri, baik itu di resto maupun di hotel, kebanyakan itu lauk pauknya berbeda dengan yang di Indonesia. Cuma kalau di Makkah Madinah, insya Allah masih pakai lauk Indonesia. Jadi ini untuk mengantisipasi ketika kita eh, makan saat di negara Turki. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu membawa lauk tambahan seperti yang disampaikan tadi. Dan apalagi ini Bapak Ibu ya ada beberapa orang termasuk saya sendiri kalau ke negara luar itu tidak bisa makan selain nasi, begitu Bapak Ibu. Jadi saya berharap kalau ada yang seperti saya yang wajib makan nasi, mungkin saya sekedar menyarankan untuk membawa beras instan seperti beras porang ya Bapak Ibu. Karena kalau di Turki itu jarang kita ketemu nasi. Walaupun ketemu nasi itu cara masaknya berbeda. Jadi masih agak kerasa nasi lemak gitu. Itu pun kalau ketemu. Kadang ada beberapa resto lokal karena kita kalau makan siang di Turki itu kita makan di resto lokal. Itu jarang ketemu nasi. Di hotel juga kayak gitu. Kadang ada nasi tapi nasinya beda dengan nasi di Indonesia. Jadi untuk mengantisipasi mengantisipasi biar harus makan nasi, bisa saya sarankan untuk membawa beras instan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, perlengkapan penting lainnya untuk kenyamanan perjalanan Bapak Ibu, kami anjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets dan sandal, dan dianjurkan juga untuk membawa jaket berbahan nyaman, utamanya jaket berbahan nyaman ini ketika dalam perjalanan ya Bapak Ibu di pesawat. Karena kadang AC di ruang pesawat itu lumayan agak dingin. Takutnya Bapak Ibu tahan dengan dinginnya AC yang di pesawat, diharapkan untuk membawa jaket yang berbahan nyaman. Selanjutnya juga payung lipat, jas hujan sekali pakai bila perlu, peci ataupun topi, dan kacamata hitam juga bila perlu. Ini untuk kacamata hitam untuk meminimalisir terik matahari ketika kita city tour baik itu di Makkah maupun di Madinah. Kemudian
perlengkapan yang sudah didapat dari travel agent seperti batik, batik seragam, shawl, buku panduan juga tidak lupa untuk dibawa ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pakaian, saat ini di negara tujuan Arab Saudi dan Turki memasuki musim dingin. Jadi untuk keperluan ibadah umroh kami anjurkan Bapak, Ibu, jamaah umroh semuanya untuk yang perempuan utamanya membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus untuk umroh. Untuk jamaah laki-laki membawa pakaian ihram. Pakaian ihramnya cukup satu saja. Tapi misal mau bawa cadangan boleh. Cuma daripada apa namanya barang bawaannya menambah berat, mending Bapak Ibu untuk jamaah putra cukup bawa satu aja nanti untuk pelaksanaan umroh kedua atau untuk dipakai ketika kita mau sholat di area matas cukup dicuci aja karena di situ ada fasilitas ataupun ada jasa laundry juga. Juga ikat pinggang untuk kain ihram, baju koko, sarung, dan sebagainya. Untuk pakaian di Turki, kami anjurkan untuk menambahkan long john jika diperlukan. Long john itu baju hangat ya Bapak Ibu, lapisan di dalam, mantel, long sleeve, sarung tangan, topi, dan juga kacamata hitam bila perlu. Nah, di situ sudah tertera gambar koper, shawl, juga seragam yang sudah dapat fasilitas dari travelnya Bapak Ibu. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu suplemen dan obat-obatan. Di sini kami anjurkan untuk membawa suplemen seperti vitamin C1000, vitamin lainnya untuk memperkuat imun tubuh, dan obat pribadi. Nah, di sini kenapa dari travel menganjurkan untuk membawa obat-obatan pribadi? Karena kalau kita jamaah membeli obat-obatan di negara tujuan seperti Makkah maupun Madinah itu lumayan harganya lumayan mahal Bapak Ibu. Itu pun tidak boleh beli ketengan kayak di Indonesia, misal mau beli bodrek sebiji masih diperbolehkan. Sedangkan kalau di Makkah maupun Madinah itu harus beli satu satu pack, satu packing ataupun satu petel. Juga di negara Turki sama seperti di Makkah Madinah. Dan minusnya kalau di negara Turki itu kalau hari Minggu apotek tidak buka. Jadi di samping untuk mengantisipasi toko tutup ketika di Turki ataupun biar lebih hemat dan ekonomis dianjurkan misal Bapak Ibu biasa pakai obat-obatan tertentu yang dikonsumsi di Indonesia harap dibawa ya Bapak Ibu ya. Jadi di samping hemat juga di samping hemat dana juga menghemat waktu. Jadi tidak perlu mencari keluar lagi jika sudah dibutuhkan obat-obat yang biasa dipakai di Indonesia. Utamanya kalau umroh plus Turki ini yang biasa dicari itu obat-obatan seperti radang, flu, batuk, itu yang biasa dibutuhkan di sana, Bapak Ibu ya. Dan untuk jamaah putri utamanya, sebelum saya lupa menyampaikan, biasanya di akhir Zoom baru ingat, untuk jamaah putri, nanti disesuaikan ya, jika tanggal datang bulannya itu bertepatan dengan tanggal ataupun waktu-waktu di Makkah maupun Madinahnya, utamanya ketika bertepatan dengan tanggal umrohnya. Jadi mulai dari sekarang untuk jamaah putri yang masih aktif datang bulan agar ke fasilitas kesehatan baik itu ke dokter ataupun ke bidan untuk konsultasi untuk masalah obat penunda haid. Begitu ya, kakak-kakak untuk jamaah putri. Soalnya kalau kadang kita menganjurkan, oh pakai obat ini, takutnya tidak cocok antara jamaah A sama jamaah B. Jadi alangkah lebih baiknya dan untuk mencari aman, lebih baik untuk jamaah putri bisa melakukan konsultasi mulai dari sekarang ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya barang bawaan, berat koper di dalam kabin pesawat, cabin baggage ataupun koper kecil tidak boleh melebihi dari 7 kilo. Dan adapun untuk check-in luggage untuk koper besar yang dibagasikan di bawah, maksimum per jamaah itu 25 kilogram satu koli. Jadi jatuhnya satu jamaah cuma dapat jatah satu pieces koper besar dengan berat maksimal 25 kilogram. Adapun untuk koper kecil yang dibawa ke kabin, ke ruang kabin ataupun ruang penumpang itu maksimal 7 kilogram.
Untuk carry on baggage adalah bawaan yang di kabin, sedangkan luggage adalah bawaan yang dibagasikan. Dimohon untuk tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi besar. Power bank dimasukkan di dalam tas kabin dengan maksimal adalah 20.000 mAh. Sebab apa Bapak Ibu? Misal Bapak Ibu ataupun kakak-kakak sekalian membawa power bank yang melebihi 20.000, maka sudah dipastikan tidak bisa diloloskan oleh tim otoritas bandara ataupun akses. Kayak kemarin yang keberangkatan kemarin yang saya melakukan pendampingan ada yang bawa melebihi dari 20.000 mAh. Dan alhamdulillahnya masih bisa dititipkan ke tim handling. Jadi saat kepulangan diambil lagi. Khawatirnya tidak ada rekan ataupun teman yang dititipkan di bandara, otomatis harus diambil oleh tim otoritas bandara, Bapak Ibu. Jadi misal mau bawa power bank, usahakan berada dengan kapasitas di bawah 20.000 mAh. Adapun tongsis dan payung masuk ke dalam bagasi besar. Jadi untuk benda-benda tajam itu wajib masuk ke bagasi besar ataupun bagasi yang dibagasikan di ruang bawah. Nah, di situ sudah ada aturan bawa barang dalam penerbangan. Bapak Ibu bisa nanti baca-baca lagi untuk di helper yang sudah di-share oleh tim admin. Selanjutnya, Mbak. Untuk pegangan koper, pada pegangan koper, harap diikatkan luggage tag ataupun slip bagasi ataupun penanda koper. Dan alhamdulillah dari tim travel sudah disediakan untuk luggage tag-nya. Tapi misal Bapak Ibu ataupun kakak-kakak sekalian mau menambahkan penanda untuk mempermudah pencarian saat ketibaan di hotel, bisa membeli ataupun menyediakan penanda koper tambahan. Tapi untuk dari travel juga sudah menyediakan luggage tag ataupun penanda kopernya. Selanjutnya, sesuaikan jumlah baju yang dibawa dengan acara perjalanan. Usahakan tidak membawa pakaian berlebih. Ini biasanya di ibu-ibu ini. Bawa pakaian berlebih, nanti ketika saat tiba di Makkah Madinah, ketemu dengan gamis-gamis cantik, otomatis nambah. Saya sudah bisa pastikan, soalnya saya sendiri begitu. Walaupun udah janji dari Indonesia, saya nggak bakalan belanja baju-baju. Udah cukup belanja bawa baju yang sudah ada. Tapi namanya godaan perempuan pasti biasanya bakalan nambah dan jadi over budget. Jadi diharapkan untuk jamaah perempuan utamanya tidak perlu bawa baju berlebih. Bawalah sepatu yang enak dipakai, disarankan sepatu olahraga dan kaos kaki. Payung juga disarankan untuk dibawa untuk mengantisipasi turunnya hujan ataupun untuk meminimalisir panas ketika city tour. Adapun untuk kepulangan kembali ke tanah air, usahakan tidak membawa titipan, apalagi tidak tahu isinya ya Bapak Ibu ya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan pihak Bea Cukai. Dimohon untuk mengisi e-form Bea Cukai sebelum check-in kepulangan ke Indonesia. Linknya sebagai berikut. Cuma untuk pengisian e-Bea Cukai ataupun yang sekarang sudah dikenal sebagai All in Indonesia, biasanya dari pihak travel sudah melakukan pengisian langsung oleh tim travel untuk seluruh jamaah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kalau mau mengisi sendiri boleh, cuma kalau misal nggak sempat dari kami sudah dilakukan perwakilan untuk mengisi All in Indonesia-nya ketika melakukan proses passing di Bea Cukai saat ketibaan di Jakarta. Adapun berdasarkan dari peraturan Bea Cukai, barang bawaan yang dikenakan Bea Cukai masuk di atas 500 USD. Jadi Bapak Ibu tidak diperbolehkan belanja melebihi dari 500 USD. Karena nanti biasanya akan dilakukan pengecekan oleh Bea Cukai jika belanjaannya melebihi dari 500 USD. Selanjutnya, selama di bus, para peserta bersama-sama menjaga keamanan barang-barang bawaan masing-masing. Apabila berada dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, HP, dan lain sebagainya. Biasanya ini yang terjadi itu Bapak Ibu lupa naruh HP. Biasanya ngecas, ditaruh di kantong kursi HP, itu kan ada kantongnya biasanya. Ngecas, habis itu
atau naruh paspor, atau naruh dompet. Setelah turun kelupaan. Nah, untuk bis yang di Makkah Madinah itu Bapak Ibu tidak selalu pakai bis itu. Kadang dari awal sampai hari keberapa tetap. Tapi kadang misal ada kendala teknis ataupun kendala dengan bisnya, akan dilakukan penggantian bis. Khawatirnya kita ganti bis, jadi barang Bapak Ibu yang ketinggalan di bis tidak bisa segera ataupun takutnya tidak bisa dikembalikan ke pemilik masing-masing karena untuk full ataupun garasi bis yang kita pakai itu lumayan jauh dari hotel yang kita tinggali. Jadi dimohon untuk tidak meletakkan barang-barang berharga secara sembarangan ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk barang-barang lainnya, eh, peserta juga tidak diperkenankan selain barang-barang tadi, tidak diperkenankan merokok ataupun mengotori bus. Kalau makan minum boleh, cuma diharapkan untuk sampahnya tidak berserakan di dalam bus. Dan diharapkan juga peserta menjaga kebersihan dan tidak mengeluarkan makanan berbau tajam. Para peserta juga tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali seizin tour leader. Jadi Bapak Ibu tetap bersama-sama, berangkat bersama, pulang bersama. Selanjutnya, akomodasi yang berkenaan dengan hotel, yaitu room key ataupun kunci kamar, tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar. Mohon dapat dikumpulkan kepada tour leader Anda pada saat check out. Bila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan, maka peserta akan dikenakan denda sesuai ketentuan akomodasi. Untuk barang-barang lainnya yang di dalam akomodasi seperti sandal, ini sandal pengecualian Bapak Ibu ya. Handuk, peralatan mandi lainnya tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader dari pihak hotel. Kalau seperti sabun dan sandal itu masih termasuk dari amenities yang diperbolehkan untuk dibawa pulang. Cuma kalau handuk tidak diperkenankan ya Bapak Ibu. Dan untuk room key sendiri, karena kalau di hotel di Makkah maupun Madinah itu dalam satu kamar, itu cuma menyediakan satu kunci ya Bapak Ibu. Jadi nanti begini triknya, ketika kita, misal ada Bapak Ibu yang satu kamar berempat. Jadi siapa yang paling terakhir keluar dari kamar, dia nanti yang akan menitipkan di resepsionis. Kalau di Hotel Concord yang akan kita tempati yang di Madinah itu Bapak Ibu sudah disediakan kayak tempat naruh kunci. Jadi sesuai sesuai nomor kamar, sesuai lantai, sesuai sesuai lantai, sesuai nomor kamar. Jadi nanti siapa yang dalam satu kamar itu keluar terakhir, dia yang menitipkan kuncinya di lobby hotel, di meja resepsionis. Jadi untuk teman-temannya yang lain yang satu kamar dengan beliau, ketika balik duluan, tinggal ngambil di tempat penitipan kunci yang ada reception. Jadi tidak saling tunggu Bapak Ibu. Itu ketika yang ada di Hotel Concord yang di Madinah. Ataupun kalau yang di Hotel Grand Almasa itu tidak ada tempat penitipan kunci Bapak Ibu. Nanti saling rembukan aja sesama sesama jamaah, sesama roommate-nya dengan teman sekamarnya gimana enaknya. Kalau saya sendiri sebenarnya ini rahasia tapi rahasia umum. Karena di lobi itu tidak menerima tempat penitipan kunci, biasanya saya taruh di bawah karpet Bapak Ibu. Jadi saling janjian sama temannya, posisi karpet yang mana, jadi nanti siapa yang mau masuk duluan tinggal ngambil di situ. Daripada saling tunggu. Adapun waktu check-in ini sangat bervariasi untuk beberapa akomodasi. Umumnya akomodasi telah disiapkan dengan kamar yang sudah siap dipakai yaitu antara pukul 15 sampai 23.30. Jadi diharapkan kesabaran untuk para peserta ataupun jamaah misal terjadi keterlambatan proses check-in. Karena biasanya pihak hotel membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Adapun untuk check-outnya cekot akomodasi yaitu antara pukul 10 sampai pukul 11, maka Anda untuk jamaah ataupun peserta umroh plus Turki ini dipersilakan untuk menyelesaikan tagihan pribadi apabila terdapat fasilitas tambahan yang digunakan ataupun dikenakan biaya tambahan seperti laundry misalnya Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Next, Mbak. Sekarang kita beranjak ke waktu cuaca dan mata uang.
Perbedaan waktu antara Jakarta dan negara Saudi Arabia adalah 4 jam. Di sini 4 jam lebih lambat daripada Indonesia. Sama dengan waktu yang di Turki juga, Bapak Ibu. Jadi, untuk perbedaan waktu antara negara Saudi dan Turki itu 4 jam lebih lambat daripada di Indonesia. Misalkan di Jakarta pukul 12 siang, maka di negara Saudi itu adalah pukul 8. Untuk suhu, perkiraan suhu rata-rata di negara dan kota-kota yang akan kita singgahi, tanggal 30 sampai 3 Januari di Madinah, yaitu antara 11 derajat sampai 24 derajat Celcius. Cuma kemarin kemarin malam saya dapat kabar dari teman yang di Madinah, dia menginfokan bahwa cuaca di Madinah sekarang sangat dingin. Jadi Bapak Ibu diharap untuk menyediakan jaket yang tebal, utamanya kalau mau sholat subuh Bapak Ibu. Antara sholat subuh sampai waktu duha, kalau musim dingin di Madinah itu benar-benar kerasa dingin banget sampai yang nggak bisa menikmati perjalanan gitu Bapak Ibu. Ya, jadi diharapkan untuk mempersiapkan jaket tebalnya. Adapun di Mekah pada tanggal 3 sampai 7 Januari antara 17 sampai 33 derajat Celcius. Kalau di Mekah lumayan hangat daripada di Madinah. Untuk tanggal 8 Januari 2026 di Istanbul antara 11 sampai 14 derajat Celcius. Dan untuk di bursa yaitu 8 derajat sampai 13 derajat. Untuk tanggal 10 sampai 11 Januari di Kapadokia biasanya ini adalah area terdingin untuk di Turki, yaitu antara minus 3 derajat sampai 6 derajat Celcius. Dan untuk tanggal 12-nya ketika kembali ke Istanbul lagi, yaitu 12 sampai 14 derajat Celcius. Namun Bapak Ibu, karena ini masih estimasi ya, Bapak Ibu untuk update-nya bisa mengakses untuk suhu tersebut di situs www.axiweather.com. Sekarang kita ke mata uang. Adapun mata uang negara Saudi, yaitu rial, dengan nilai mata uang dengan nilai tukar sekarang kurang lebih satu starnya sekitar 4.600. Dan di beberapa toko ataupun pedagang Arab Saudi sudah menerima pembayaran dengan pakai rupiah Bapak Ibu. Di Saudi bisa untuk beberapa pedagang yang di toko-toko maupun yang di emperan itu menerima pembayaran pakai rupiah. Cuman kalau seperti toko resmi Bin Daud, misal kalau di sini Indomaretnya ya Bapak Ibu ya, Carrefournya gitu. Kalau di Bin Daud itu tetap harus pakai mata uang rial. Tapi misal Bapak Ibu bawa debit untuk pembayaran di Turki maupun di Saudi, belanja pakai debit itu tidak dikenakan cas tambahan untuk tarik tunai, cuma dikenakan untuk cas tambahan administrasi bank aja. Tapi kalau untuk belanja tap tap ataupun gesek itu tidak dikenakan administrasi bank. Untuk mata uang negara Turki adalah lira dan estimasi nilai tukarnya sekarang satu liranya sekitar 400 rupiah. Apabila membawa cash lira dari Indonesia, disarankan secukupnya saja. Apabila dirasa kurang, nanti dapat tarik tunai saat di Turki dan wajib memakai ATM yang berlogo Visa maupun Mastercard. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang berniat untuk membawa ATM ataupun kartu debit, diusahakan kartu ATM-nya itu sudah ada logo Visa, Mastercard, Virus yang ada di pojok kanan bawah ya Bapak Ibu. Soalnya kalau Bapak Ibu ATM-nya cuma berlogo GPN, itu tidak bisa dibuat alat pembayaran di negara tujuan kita, baik itu di Saudi maupun yang di Turki. Dan di sini saat hendak belanja di toko-toko Turki sangat disarankan untuk transaksi menggunakan debit ataupun kredit card yang sudah aktif transaksi internasional agar tidak ada biaya admin bank. Jadi untuk belanja di Turki maupun di Saudi ini tidak ada penambahan biaya admin bank. Uang cash lira cukup hanya digunakan untuk jajan kecil ataupun toilet berbayar saja. Dan juga untuk penyewaan troli Bapak Ibu. Karena kalau di negara Turki itu troli di bandara itu tidak sama dengan di Indonesia.
gratis. Kalau di sana berbayar sekitar kurang lebih 95 lira atau sekitar 45.000 rupiah. Dan itu wajib menggunakan uang lira ataupun uang euro. Uang cash lira hanya digunakan untuk jajanan kecil ataupun toilet berbayar saja. Namun, apabila nantinya Bapak Ibu menghendaki mengikuti optional tour seperti hot air balon, jeep safari, dan sebagainya, sangat disarankan untuk membawa mata uang USD ataupun euro dari tanah air. Karena kalau Bapak Ibu tarik tunai di sana, itu akan dikenakan biaya admin bank, juga akan dikenakan cas dari kurs dolarnya Bapak Ibu. Kalau di Turki itu ATM di Turki mengeluarkan tiga mata uang, bisa lira, bisa euro, bisa dolar. Jadi misal Bapak Ibu ada rencana untuk mengikuti optional tour, naik balon ataupun naik jeep, sangat disarankan untuk membawa dolar dari Indonesia karena selisih selisih casnya, cas yang dipotong itu lumayan Bapak Ibu. Apalagi misal narik dari dengan jumlah nominal yang lumayan besar. Kalau nggak salah antara 5 sampai 8% untuk pemotongan cas uang dolarnya. Belum lagi dari admin bank yang sebesar 25.000 Bapak Ibu. Gitu. Untuk ATM, banyak anjungan tunai mandiri ataupun ATM di negara tujuan yang menerima kartu kredit maupun kartu debit untuk melakukan penarikan tunai. Namun seperti yang saya bilang tadi, dipastikan untuk ATM-nya sudah memiliki atau ada logo Visa, Mastercard, ataupun Sius. Nanti kalau Bapak Ibu masih JPN, bisa menghubungi pihak banknya biar bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri. Next, Mbak. Jadwal sholat negara tujuan yaitu Saudi Arabia dan Turki. Untuk jadwal sholat, Bapak Ibu bisa ngecek di website HP ataupun di Play Store, bisa dulu Play Store Muslim Pro. Cuma jangan khawatir, insya Allah setiap harinya saya selaku tour leader akan update perihal jam ataupun waktu sholat, baik itu di Turki maupun di Saudi Arabia. Next, Mbak. Sekarang ke komunikasi ataupun data internet ya Bapak Ibu. Anda dapat menggunakan handphone selama acara tur, tetapi khusus bagi Anda yang menggunakan layanan pasca bayar ataupun langganan, pastikan Bapak Ibu telah membuka saluran internasional handphonenya. Yang dapat digunakan adalah handphone dengan jaringan 3G ataupun 4G. Beberapa jenis paket roaming dari berbagai provider bisa dipertimbangkan sesuai kebutuhan. Misal Bapak Ibu pakai Telkomsel ataupun Indosat ataupun XL dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan panduan aktivasi umroh plus Turki. Namun begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cuma pakai data internet yang umroh haji aja, jadi itu cuma bisa dipakai di Makkah Madinah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah berada di Turki ataupun ketika di negara transit di Dubai, untuk paket roamingnya tidak bisa dipakai. Jadi saran saya alangkah lebih baiknya Bapak Ibu menggunakan pakai Romex Western. Jadi kalau untuk Romex Western itu Bapak Ibu sudah tidak perlu membeli lagi masing-masing negara. Jadi udah secara akumulasi bisa dipakai di Saudi, juga bisa dipakai di Turki. Kalau Bapak Ibu cuma pakai umroh haji, itu cuma berlaku ataupun cuma bisa dipakai di negara Makkah maupun Madinah. Untuk aktivasi pakai internetnya, untuk Telkomsel bisa melakukan aplikasi via My Telkomsel. Untuk Indosat begitu juga bisa pakai aplikasi My IM3. Begitu juga dengan XL. Cuma Bapak Ibu bisa juga membeli di marketplace ataupun di Traveloka, itu ada menjual roaming internasional Bapak Ibu. Nanti tinggal pilih roaming Western dan masukkan nomor HP yang akan dipakai di negara tujuan. Selanjutnya, adaptor listrik. Adapun pasokan listrik di negara tujuan yang akan dikunjungi yaitu antara 220 sampai 240
banyak peralatan terutama yang dirancang untuk pelancong. Jadi Bapak Ibu diharapkan karena kalau di Saudi Arabia itu colokan 3 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dianjurkan untuk membawa universal adaptor seperti yang digambar. Jadi karena kalau charger kita itu cuma 2 kaki dan di Saudi Arabia itu 3 kaki, jadi Bapak Ibu membutuhkan untuk alat tambahan yaitu berupa universal adaptor biar bisa dipakai untuk ngecas ataupun keperluan yang lainnya. Tapi untuk di negara Turki sama dengan di Indonesia Bapak Ibu pakai 2 colokan. Dan biar Bapak Ibu tidak saling ini ya, tidak saling menunggu dengan sesama jamaah, misal dalam satu kamarnya itu pakai yang 4 ataupun pakai yang kuat, dianjurkan Bapak Ibu bawa extension ataupun kabel tambahan itu yang isi beberapa lubang, jadi enak tidak saling nunggu. Salah satu teman sekamarnya bawa satu, takutnya kan di kamar itu untuk colokan listriknya terbatas. Jadi diantisipasi dengan membawa kabel extension. Selama perjalanan, Bapak Ibu harap berhati-hati terhadap copet, maling, penodong, dan lalu lintas, terutama pada saat menyeberang ya Bapak Ibu. Harap hati-hati juga. Jangan tinggalkan barang-barang Anda di luar pengawasan dan hati-hati terhadap orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu. Ini utamanya ada di Mekah ya Bapak Ibu ya. Biasanya ada yang menawarkan jasa cium hajar aswad. Itu dipastikan abal-abal Bapak Ibu. Karena kebanyakan ketika kita walaupun sudah bayar nominal yang lumayan besar, yang katanya sudah bakalan dijanjikan bisa cium hajar aswad, tetap kita harus berusaha sendiri Bapak Ibu. Dempet-dempetan sendiri, tidak ada dengan bayar mahal tiba-tiba dapat jalur yang mulus gitu, enggak. Jadi tidak perlu Bapak Ibu tergiur dengan tawaran-tawaran cium hajar aswad. Yang pertama, yang kedua, jasa gunting rambut. Biasanya di pojokan Marwah, ketika kita berada di akhir sa'i di Marwah, itu banyak yang menawarkan jasa gunting. Itu walaupun bilang gratis, ujung-ujungnya kita akan dikenai beberapa biaya yang mereka tarif Bapak Ibu. Kalau di Madinah biasanya scammer-scammer kayak gini nih orang yang mengaku dari negara konflik seperti Suriah. Pasti ciri-ciri awalnya dia akan bilang begini, do you speak English? Nah, ketika kita ladeni, apalagi kalau orang Indonesia itu kan terkenal dengan keramahannya ya Bapak Ibu, ramah dan suka bantu. Ketika kita sudah ladeni, dia akan mengaku kehilangan dompet atau kehilangan handphone dengan meminta sumbangan Bapak Ibu. Biasanya kalau kita, oke lah kita kasih 10 rial, nanti dia akan narif dan matok harga Bapak Ibu. Jadi mending diabaikan saja jika dia sudah ngemis-ngemis rasa kasihan. Kalau Bapak Ibu mau sedekah, mending ke marbot masjid. Itu ya Bapak Ibu. Sudah ya Mbak, untuk helper. Oke, untuk helper sudah selesai sampai di bagian adaptor dan hati-hati dengan scammer. Sekarang kita menuju ke daftar perlengkapan ini cuma sekedar referensi ya Bapak Ibu. Biasanya kalau saya seperti ini tuh saya contrengin apa yang belum, apa yang sudah. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek di sini apa barang-barang yang belum tercontreng. Yang pertama yaitu perlengkapan yang diberikan ke jamaah oleh travel. Koper 26 in bagi yang bawa koper untuk perlengkapan yang perlengkapan komplit. Kalau yang perlengkapan hemat kan cuma dapat sarung ya, bawa koper sendiri nanti disarungin dengan sarung yang dari travel. Selanjutnya batik ataupun seragam identitas travel. Lalu shawl, tas selempang, buku doa, kain ihram dan birgo. Untuk perlengkapan yang masuk ke koper besar ataupun koper yang 26 in, diantaranya perlengkapan mandi, sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen, dan lain sebagainya. Jadi misal Bapak Ibu membawa cairan yang melebihi dari 100 ml itu wajib masuk ke koper besar. Karena kalau masuk ke koper kecil dan dibawa ke ruang kabin, dipastikan akan ditahan oleh pihak otoritas bandara. Selanjutnya yaitu handuk kecil, obat-obatan pribadi, sejadah kecil, sandal jepit, makanan pribadi bila diperlukan seperti tadi itu lauk tambahan, masker dan hand sanitizer,
kacamata hitam, payung kecil, hanger, sisir, gunting cukur kecil, pelembab kulit seperti Vaseline. Nah, Vaseline ini harap bawa ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau terlalu panas juga, terlalu panas maupun terlalu dingin, bibir kita ataupun kulit kita akan pecah-pecah. Jadi untuk benda-benda tajam, terus gunting, seperti gunting, payung itu wajib masuk ke koper besar. Lalu untuk power bank dan benda berbaterai wajib masuk ke koper cabin ataupun koper yang dibawa ke ruang penumpang. Karena kalau ada benda berbaterai ataupun power bank masuk ke koper besar, sudah dipastikan koper Bapak Ibu tidak bisa diberangkatkan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Pernah ada kejadian salah satu jamaah kelupaan Bapak Ibu masukkan power bank di koper besar. Dan diketahui setelah jamaah sudah berada di ruang kabin pesawat dan pesawatnya sudah mau take off Bapak Ibu. Otomatis kopernya tidak bisa dilanjutkan ataupun tidak bisa diterbangkan bersama jamaah. Jadi diharapkan nanti sebelum berangkat bagi yang sepuh minta tolong ke putra-putrinya untuk mengecek kembali jangan sampai ada power bank nyelip di koper besar. Selanjutnya perlengkapan musim dingin seperti jaket musim dingin, long john, sarung tangan, penutup telinga, kaos kaki, sepatu boot jika diperlukan, obat-obatan seperti paracetamol, vitamin C, obat batuk pilek, obat radang tenggorokan. Dan untuk keperluan khusus wanita diantaranya 2 set baju ihram berwarna hitam putih, tidak ketat dan tidak transparan, 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, tidak ketat dan tidak transparan, pakaian tidur, manset, kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram. Untuk kaos kakinya diharapkan yang tidak transparan ya Bapak Ibu, karena untuk kaos kaki utamanya yang dipakai ketika tawaf. Karena kaki untuk jamaah putri termasuk dari aurat, ketika jamaah putri memakai kaos kaki yang transparan, otomatis tawafnya tidak sah Bapak Ibu, karena auratnya kelihatan telapak kakinya, begitu. Mukena dan bergo panjang, pembalut secukupnya untuk antisipasi. Itu untuk keperluan khusus wanita. Adapun untuk keperluan khusus pria, 4 set pakaian harian ke masjid seperti baju koko dan celana kain ihram minimal 1 set, pakaian tidur, sandal jepit untuk dibawa ke aktivitas ke masjid ya Bapak Ibu, terlihat tumit dan mata kaki untuk dipakai selama ihram. Jadi untuk keperluan khusus pria, jika mau pakai sandal ketika sudah ihram diusahakan tidak menutup mata kaki. Karena batasan untuk jamaah pria yaitu diharuskan mata kakinya dan tumitnya terlihat. Dan untuk jamaah putra, untuk ketika berada di Masjidil Haram, jika ingin sholat di area mataf ataupun di sekitar Ka'bah, itu wajib pakai kain ihram ya Bapak-bapak ya. Karena kalau Bapak mau berjamaah di sekitar Ka'bah, memakai baju biasa, otomatis akan dialihkan ke ruang ataupun ke lantai atas, alias tidak diperbolehkan masuk ke area Ka'bah. Jadi kalau bapak-bapak mau berjamaah setiap sholat 5 waktu di area Ka'bah, harus berpakaian ihram walaupun di dalamnya dilapisin kaos ataupun celana. Untuk perlengkapan koper 20 inci ataupun tas cabin, yaitu yang disiapkan 1 set baju ganti, Al-Quran, buku doa dan tasbih, buku catatan, cemilan selama di perjalanan, botol minum jika diperlukan, bantal leher jika diperlukan selama di bis maupun di pesawat. Barang yang tidak diperbolehkan masuk bagasi besar yaitu power bank. Barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam tas cabin yaitu cairan yang melebihi 100 ml. Kadang ada Bapak Ibu begini, Mbak, botol ini cairannya 100 ml, tapi botolnya lebih dari 100 ml itu juga tidak diperbolehkan Bapak Ibu, karena yang dihitung dari botol juga isi. Dianggap walaupun isinya 100 ml, karena botolnya melebihi dari 100 ml itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mempersiapkan sesuatu yang benda cair untuk dibawa ke ruang kabin, diusahakan tidak melebihi dari 100 ml.
Benda tajam juga tidak boleh masuk ke tas cabin ataupun koper cabin. Catatan, membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat. Power bank harap dimasukkan di tas kecil dan dibawa jamaah itu sendiri. Nah, begini Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu nanti bawa power bank ke ruang cabin, tapi tidak diperbolehkan ditaruh di kompartemen atas. Tetap harus ditaruh di tas kecil yang dipangku sama Bapak Ibu. Karena pernah ada kejadian power bank yang meledak di kompartemen atas ataupun di atas tempat duduk penumpang. Jadi power bank tetap ada di tas kecil yang selalu dibawa oleh Bapak Ibu. Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan ataupun kebutuhan jamaah. Maksimal berat isi koper besar yaitu 25 kilogram. Terus misal ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, Mbak, saya bawa 2 koper besar tapi isinya 10-10. Satu koper isinya 10 kilo, boleh nggak? Nggak boleh Bapak Ibu, karena jatah per penumpang cuma 1 koper dengan berat 25 kilogram. Jadi tetap disuruh jadiin satu. Misal Bapak Ibu bawa 2 koper, walaupun isinya cuma sedikit-sedikit, tetap yang diperbolehkan cuma 1 koper yang diizinkan masuk ke eh, bagasi bawah. Adapun apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung oleh jamaah itu sendiri. Disarankan koper diberi gembok kecil, antisipasi apabila jamaah lupa kode ataupun sandi koper. Disarankan koper tidak dicoret-coret. Koper ataupun tanda pengenal koper ataupun tag luggage sudah disediakan oleh travel. Obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah sendiri harap untuk dibawa. Jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan lebih lanjut, seperti pemakaian seragam saat keberangkatan ataupun untuk khususnya untuk jamaah putri umroh pertama pakai apa, nanti pengumumannya akan saya infokan lebih lanjut di grup ya. Yang terakhir, cek kembali barang bawaan jamaah sebelum pemberangkatan. Sekian untuk dari daftar referensi perlengkapan. Sekarang kita menuju ke itinerary ataupun rangkaian perjalanan umroh plus Turki. Yang pertama, meeting point seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tower B, depan Sate Khas Senayan. Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 pukul 13.00 dengan saya sendiri, Abidatul Zahida, dengan nomor telepon yang tertera harap direvisi Mbak Feby. Yang pertama yaitu hari Selasa tanggal 30-nya peserta berkumpul di Soekarno-Hatta pukul 1 siang untuk briefing, doa bersama, pembayaran tipping guide Turki bagi yang belum, dan dilanjutkan check-in bagasi untuk peserta. Dan selanjutnya akan melanjutkan penerbangan dengan Emirates Airlines pada pukul 17.45 dan ketibaan di Dubai-nya pukul 11. Pada hari Rabu tanggal 31, Dubai Jeddah Madinah. Kemudian penerbangan selanjutnya yaitu menuju Jeddah dengan penerbangan EC801 pukul 00.15. Ketibaan di Jeddah pukul 2.25. Dan setibanya di Jeddah, peserta dijemput dengan private bus, kemudian menuju Madinah. Tibanya di Madinah, kita akan langsung city tour kota Madinah. Berarti kita saat tiba di Madinah itu langsung city tour Bapak Ibu, karena kita tiba itu masih jam 2 dini hari. Jadi di sini Bapak Ibu harap persiapkan baju ganti di koper cabin ya, karena kita setibanya di Madinah langsung city tour. Siapkan untuk baju ganti jika diperlukan, karena nanti untuk ke hotelnya sekitar pukul di jam check-in sekitar pukul 13. Jadi ketika city tour akan dibawa mengunjungi kebun kurma, Masjid Kuba, Jabal Uhud, dan selanjutnya ke hotel untuk check-in dan beristirahat dan melanjutkan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Pada hari Kamis, tanggal 1 Januari, Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bisa tahun baruan di Madinah Al-Munawwaroh ya Bapak Ibu. Pada tanggal satunya kita akan melakukan ziarah seputar Nabawi dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi,
Masjid Abu Bakar, Masjid Gomamah. Adapun penginapan kita yang di Madinah namanya Madinah Concord Hotel. Untuk jaraknya sekitar 300 250 sampai 300 meter sampai ke pelataran Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Adapun jadwal masuk Raudhoh itu bersifat tentatif ya Bapak Ibu, menyesuaikan ketersediaan jadwal tasreh yang tersedia dari sistem pemerintah setempat. Jadi sementara sampai saat ini untuk jadwal tasreh grup ataupun ziarah Raudhoh yang jatah dari travel belum rilis ya Bapak Ibu. Kami mohon doanya semoga untuk jadwal tasreh grupnya tidak ada kendala, tidak ada error sistem dan segera rilis untuk jadwalnya karena terkadang begini Bapak Ibu, ada kadang ada perbaikan Raudhoh, ada error sistem dari muasasahnya. Kadang jadwal itu bisa tersendat ataupun tertunda dan bahkan wal sampai tidak rilis karena ada terjadi error sistem. Makanya kami anjurkan dari sekarang karena nomor visa sudah terbit, Bapak Ibu bisa apply nusuk secara sendiri-sendiri ya. Jadi misal nanti yang dari muasasah tidak rilis, Bapak Ibu masih ada cadangan yang dari Raudhoh Nusuk. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu dari travel insya Allah akan mengusahakan semaksimal mungkin bagaimana agar nanti jadwal tasreh Raudhoh yang bergrup bisa rilis semua dan syukur-syukur bisa tidak terpencar jadwalnya Bapak Ibu bisa secara serentak baik itu jamaah putri maupun yang jamaah putra gitu. Namun tetap ya Bapak Ibu ya kita tetap harus di samping berikhtiar tetap kita harus gantungkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kadang walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin kalau kodok kodarnya Allah tidak tidak seperti yang kita inginkan tetap kita tidak bisa memaksakan kehendaknya Bapak Ibu. Jadi di sini saya mohon dengan segala hormat dan dari hati yang paling dalam, mohon kita bersama-sama agar jadwal Raudhoh yang dari travel ataupun yang dari muasasah untuk grup kita bisa segera rilis Bapak Ibu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada hari Jumat ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita dapat Jumatan di Nabawi lagi Bapak Ibu. Biasanya beberapa grup juga tidak tidak ada kesempatan untuk berjumatan baik itu di Makkah maupun di Madinah. Kita dapat jadwal Jumatan di Madinah yaitu pada tanggal 2 memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan beriktikaf, membaca Al-Qur'an dan berzikir. Dan di sini juga biasanya kita ada program jadwal tahajud bersama Bapak Ibu. Jadwal tahajud bersama dan kajian subuh bersifat tentatif. Nanti akan kami infokan ketika di TKP kapan dan pelaksanaannya pukul berapa kumpul begitu. Untuk hari Sabtu tanggal 3 bulan 1 2026 kita mikot di Bir Ali untuk pelaksanaan umroh yang pertama. Jadi pada hari Sabtu itu kita check out dari Hotel Madinah dengan berpakaian ihram menuju Bir Ali untuk mengambil mikot umroh dan peserta menuju ke stasiun kereta cepat yang di Madinah. Setibanya di Makkah, jamaah check-in hotel dan bersiap untuk langsung melaksanakan rukun umroh berikutnya yaitu yakni tawaf, sa'i, dan tahallul di Masjidil Haram. Adapun pada hari Minggunya, paginya setelah malamnya umroh, kita setelah sarapan akan langsung city tour ke kota Taif. Setelah puas menikmati kota Taif, kita kembali ke Mekah dan selanjutnya akan memperbanyak ibadah seperti itikaf, membaca Al-Quran, dan berzikir di Masjidil Haram. Adapun pada hari Seninnya, saya persingkat saja ya Bapak Ibu untuk yang di Makkah ini. Adapun hari Seninnya yaitu ziarah seputar kota Makkah seperti Jabal Sur, Arafah, Jabal Rohmah, Masjid Namiroh, Musdalifah, dan lain sebagainya. Dan dilanjutkan peserta sekaligus pengambilan mikot untuk mikot umroh untuk umroh yang kedua. Jadi Bapak Ibu misal ada rencana untuk mengumrohkan ataupun badal umroh untuk keluarga yang sudah meninggal ataupun yang sakit parah yang tidak memungkinkan untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh, ini bisa dilakukan di umroh yang kedua. Adapun hari Selasanya, tanggal 6 memperbanyak ibadah di Makkah
itikaf seperti membaca Al-Quran, zikir di Masjidil Haram. Bisa juga Bapak Ibu misal mau beli oleh-oleh untuk keluarga yang di rumah, bisa di hari Selasanya. Dan kemudian bersiap untuk melakukan tawaf wada untuk tanggal 6-nya Bapak Ibu. Adapun hotel kita ketika di Mekah yaitu di Grand Al-Masa Hotel, berada di Ajiat. Dan alhamdulillah ini posisinya tidak menanjak dan tidak jauh Bapak Ibu. Untuk hari Rabunya kita check out hotel dan diantar menuju Bandara Jeddah. Peserta terbang menuju Istanbul menggunakan Emirates lagi. Emirates ini airline yang paling favorit bagi saya Bapak Ibu karena nyaman dan makanan juga melimpah. Untuk rutenya yaitu pada pukul 11 dan ketibaan di Dubai-nya pukul 15. Selanjutnya penerbangan ke Turkinya yaitu pada pukul 17.45 dan ketibaan di Turki pukul 21.55. Setelah tiba di Istanbul, kemudian dilanjutkan perjalanan menuju hotel dan dilanjutkan check-in hotel di Istanbul dan istirahat. Oh ya Bapak Ibu, ada ini untuk sekedar pemberitahuan, kalau untuk pengurusan koper, ketika di Jakarta, baik itu keberangkatan sampai kepulangan, itu sudah ada tim handling yang mengurus. Baik itu di ketibaan di Jeddah maupun kepulangan dari Jeddah, ada tim handling yang mengurus, yang menghandle, ada yang mengatur. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot sendiri untuk proses check-in-nya. Cuma nanti ketika di Jeddah kepulangan kepulangan ke penerbangan lanjutan ke Turki biasanya cuma cukup untuk berkelompok secara keluarga ataupun sesama teman. Cuma ketika ketibaan di Istanbul dan kepulangan dari Istanbul itu untuk bagasinya tetap dihandle sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi selama di Turki, baik itu ketibaan ataupun kepulangan dari Turki itu tidak ada tim handling. Jadi nanti kita saling kerjasama satu sama lain, saling ngetek ini koper jamaah kita bersama-sama Bapak Ibu ya, saling saling bekerja sama untuk pengurusan kopernya. Dan karena di situ tidak ada tim handling ya Bapak Ibu, dan untuk membawa koper dari konvayor ke bis itu karena biasanya daripada repot karena membawa beberapa koper, nanti bisa sewa troli seperti yang saya sebutkan tadi. Karena troli kalau di negara Turki, di bandara Turki itu berbayar. Troli bisa muat 3 sampai 4 koper. Nanti bisa patungan sesama temennya. Kalau yang sekeluarga bisa patungan sekeluarga. Begitu. Kalau yang sendiri-sendiri, misal cuma bawa satu koper, bisa digeret secara manual aja tanpa harus sewa troli, masih memungkinkan Bapak Ibu. Dan untuk ini Bapak Ibu ya, untuk koper, khususnya ketika di Turki, karena kita itu tiap hari pindah-pindah hotel, nyaris tiap hari, dan bis sebagai rumah kedua kita, kalau di Turki Bapak Ibu, jadi alangkah lebih baiknya ketika nanti kita mau proses packing ketika di Jeddah, Bapak Ibu sortir untuk perlengkapan selama di Turki. Jadi barang-barang yang diperlukan di Turki itu bisa ditaruh di koper cabin ataupun koper khusus. Jadi untuk barang-barang yang tidak diperlukan selama di Turki, misal seperti oleh-oleh ataupun baju selama keperluan di Makkah Madinah, taruh di satu koper, cukup didiamkan di bis mulai dari awal sampai akhir. Karena kalau di Turki itu bisnya tetap Bapak Ibu, dari hari pertama sampai hari terakhir itu tetap. Jadi tidak merepotkan Bapak Ibu harus gotong-gotong naik turunin koper berkali-kali. Jadi seperti itu tadi, disortir barang-barang yang diperlukan ataupun keperluan selama di Turki di satu koper kecil misal yang sendirian. Jadi cukup nurunin itu aja, yang tidak diperlukan cukup ditetapkan atau tetap di bis, tidak perlu dinaik turunkan. Selanjutnya untuk hari Kamis, setelah sarapan, peserta akan check out hotel menuju traditional leather shop, akan mengunjungi Topkapi Ottoman Palace, Sultan Ahmed Mosque, Hagia Sophia Mosque, dikondisionalkan nanti saat waktu sholat, karena kalau untuk masuk ke Masjid Hagia Sophia itu, kalau di luar jam sholat, itu berbayar Bapak Ibu, baik itu untuk muslim maupun non-muslim. Cuma kalau bagi kami yang muslim,
itu digratiskan ketika bersamaan dengan waktu sholat. Itu untuk yang Hagia Sophia, yang ke Masjid Hagia Sophia. Dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju Bursa dan menuju Famous Textile Outlet. Kemudian peserta menuju hotel, makan malam, check-in di hotel yang berikutnya. Yang hotel pertama itu kita ada di Deji Hotel. Hari keduanya di hari Kamis kita pindah lagi hotel di Anantolia Hotel ketika di Bursa. Seperti yang saya bilang tadi, kita nyaris pindah-pindah hotel tiap hari Bapak Ibu. Selanjutnya pada hari Jumatnya, dari Bursa ke Kapadosia, kita akan sarapan pagi dulu di Anantolia Hotel, kemudian check out dan menuju ke Turkish Delight Shop untuk berbelanja cemilan ataupun oleh-oleh. Kemudian singgah di Grand Mosque dan Green Mosque, dan lanjut menuju perjalanan ke Kapadokia, Bapak Ibu. Itu kurang lebih ditempuh antara 8 sampai 9 jam. Jadi di sini Bapak Ibu benar-benar di prepare untuk kesehatannya, dijaga mulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya, karena untuk yang di Turki ini kita akan melaksanakan perjalanan yang cukup jauh, yaitu yang rute ke dari Bursa ke Kapadokia dan Kapadokia balik lagi ke Istanbulnya. Pada hari Sabtunya, ketika kita ada di Kapadokia, kita akan menginap di Monarch Hotel Kapadokia. Bagi peserta yang akan menambahkan optional tour, seperti naik balon ataupun naik jeep safari, peserta akan dijemput pagi hari. Biasanya dijemput ketika subuh, Bapak Ibu. Untuk menikmati keindahan Kapadokia dari ketinggian menggunakan hot air balon jika cuaca memungkinkan. Karena kalau cuaca tidak memungkinkan, biasanya balon tidak terbang, Bapak Ibu. Kayak grup kami yang kemarin itu sampai 2 hari ketika kami tiba di Kapadokia tidak ada penerbangan untuk hot air balonnya karena cuaca tidak memungkinkan. Jadi setelah sarapan pagi, peserta meeting point di lobi, baik itu yang ikut optional tour maupun yang tidak, untuk melaksanakan Kapadokia Tour. Peserta akan diajak mengunjungi Turkish Handicraft, seperti karpet dan jewelry production, tradisional Avanos, dan mengunjungi kota bawah tanah. Setelahnya, peserta akan mengunjungi Gorem Valley, ini seperti lembah burung merpati, Pigeon Valley, Ucisar Castle, kemudian peserta akan menuju ke Gunung Erciyes untuk menikmati salju. Di situ walaupun bukan musim dingin, ada salju Bapak Ibu. Jadi kita akan menuju ke Gunung Erciyes dan di sana peserta dapat bermain salju dan menikmati pemandangan gunung salju menggunakan cable car. Untuk cable car-nya juga sudah include di program ya Bapak Ibu. Setelah itu, setelah puas dengan berkeliling, peserta kembali ke hotel dan istirahat. Adapun harga optional turnya seperti hot air balloon itu sebesar 300 USD dan untuk jeep safarinya sebesar 150 USD. Dan untuk pembayarannya, provider Turki cuma menerima dalam bentuk USD. Jadi Bapak Ibu yang sudah berencana ikut optional tour harap dipersiapkan untuk uang dolarnya dari Indonesia, Bapak Ibu. Selanjutnya pada hari Minggunya, setelah sarapan kita check out, kita untuk di Monarch Hotel ini nginap 2 malam, Bapak Ibu. Kalau yang lain kan kita 1 malam 1 malam. Untuk di Kapadokianya kita menginap 2 malam. Jadi pada hari keduanya setelah sarapan pagi, meeting point di lobby, check out hotel, kita akan ke Turkish Handicraft, ke Shark Lake, dan check in di Hotel Istanbul lagi. Jadi untuk hotel malam pertama sama hotel malam terakhir kita sama Bapak Ibu di Deji Hotel di Istanbul. Hari Seninnya setelah makan pagi, peserta meeting point di lobi, check out hotel, dan peserta akan mengikuti Bosphorus Cruise, kapal pesiar mengelilingi Selat Bosphorus selama 1 jam Bapak Ibu. Setelah itu peserta akan belanja di Spice Bazaar, foto stop di Galata Tower, dan dilanjutkan berbelanja di Taksim Square ataupun Istiqlal Street. Kemudian peserta diantarkan menuju Airport Istanbul dan melakukan penerbangan menuju Jeddah. Di Jeddah itu transit sekitar 3 jam dan dari Dubai ke Jakartanya
yaitu pada pukul 4 hari Selasa tanggal 13 dan ketibaan di Jakarta insya Allah pukul 15.40 sore, jadi jam 3.40 sore. Tibanya di tanah air setelah proses imigrasi, pengambilan bagasi, dan declare custom, peserta dipersilakan untuk kembali ke daerah masing-masing. Semoga perjalanan dengan AM Travel ataupun AM Baitullah membawa kenangan yang spesial di hati Bapak Ibu dan bisa kembali ikut trip maupun umroh bersama AM Tour Travel. Sekian, terima kasih Bapak Ibu ya. Misal ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu nanti bisa tulis di room Zoom, bisa juga secara langsung pakai voice. Dan di sini sebelum saya akhiri ada beberapa note yang perlu diperhatikan oleh seluruh jamaah. Yang pertama yaitu itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya Bapak Ibu karena nanti akan menyesuaikan kondisi lapangan. Cuma nanti setiap harinya untuk itinerary yang akan dilaksanakan besok harinya akan saya share di grup. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu tetap aktif di grup karena khawatirnya kita tidak selalu bersama-sama ya. Jadi untuk info, segala info ataupun pemberitahuan penting akan saya informasikan di grup. Jadi Bapak Ibu misal ada pertanyaan pun bisa ditulis di grup ataupun bisa langsung chat ke saya. Selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dengan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Seluruh peserta wajib mentaati regulasi yang berlaku. Apabila di kemudian hari peserta hendak memisahkan diri dari rombongan, wajib konfirmasi ke tour leader on duty dan membuat surat pernyataan yang bermaterai apabila diperlukan oleh tim on duty. Umroh plus Turki ini murni 100% tour dan adapun itinerary ataupun jadwal perjalanannya yang saya bacakan tadi itu sudah ditentukan oleh provider tour setempat, baik itu oleh muasasah Saudi maupun oleh provider di Turki. Tidak diperkenankan peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Jadi kalau ada Bapak Ibu ada permasalahan atau problem, mending kita diskusikan bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama, tidak perlu membuat kegaduhan atau saling melakukan sesuatu yang tidak nyaman ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harap untuk grup ini insya Allah tetap kompak, pesertanya mulai dari yang Bapak Ibu, kakak-kakak semua insya Allah dengan peserta yang solih-solihah, berhati yang lapang, begitu ya Bapak Ibu. Harapan saya seperti itu. Namun ketika terjadi kegaduhan, pihak penyelenggara berhak untuk memberikan arahan dan penjelasan agar grup tetap kondusif. Apabila tidak ada perubahan, maka pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Adapun optional tour, hot air balloon sebesar 300 USD, jeep safari 150 USD, harus melalui operator yang telah ditentukan oleh provider yang kita pakai. Apabila peserta mengikuti optional tour di luar operator yang sudah ditentukan oleh provider setempat, maka akan dikenai biaya penalti sebesar 200 USD per peserta. Jadi misal ada jamaah yang menggunakan provider di luar ataupun apa namanya operator seperti Hot Air Balloon ataupun Jeep Safari di luar provider, maka nanti akan dikenakan biaya penalti ya Bapak Ibu ya sebesar 200 USD per peserta. Adapun untuk tipping driver dan guide di Turki bersifat wajib, adapun besarannya sudah ditentukan oleh kami dari travel yakni 60 USD per pack dan sudah dimasukkan ke dalam invoice oleh accounting AM Tour Travel. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri di sini saya sebagai tour leader, jika dalam pemaparan tadi banyak salah kata ataupun salah ucap, baik itu disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Feby. Silakan Mbak Feby, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida untuk eh, paparan materinya ya. Alhamdulillah sudah ini sudah dijelaskan semua oleh Mbak Ida untuk pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dapat mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan secara langsung atau bisa juga menuliskannya di kolom chat. Nah, ini kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di kolom chat ya. Bapak Ibu izin saya bacakan dulu untuk pertanyaannya. Assalamualaikum, izin bertanya dari Kak Sinta. Pada saat di bandara kumpul jam 1 itu sampai dengan jadwal penerbangan, apakah kita masih bisa bertemu dengan keluarga yang mengantar? Untuk yang kedua, untuk jeep tour di Kapadokia itu harga per orang atau per jeep? Ya, silakan Mbak Ida dibantu dijawab. Terima kasih, Mbak Sinta, untuk pertanyaan. Yang pertama, saya izin jawab untuk yang nomor satu. Sangat diperbolehkan, Kak. Jadi dari pukul 1 sampai kita akan melanjutkan penerbangan, kita masih diperbolehkan bertemu bahkan bersama-sama mendampingi masih boleh sampai kita menuju ke gate keberangkatan. Begitu ya. Jadi masih boleh diperkenankan untuk bertemu bersama-sama dengan keluarga yang mengantar sampai kita menuju ke pintu ke gate sebelum imigrasi itu masih diperbolehkan. Dan adapun untuk pertanyaan yang kedua, untuk jeep maupun balon, itu kan balon sekeranjang itu sekitar ada 20 orang, itu tetap dihitung per kepala. Baik itu naik balon maupun naik jeep, dihitung per kepala ataupun per pack per orang. Jadi untuk 150 dan 300-nya itu per pack ya, per orang. Ya, nggak cinta. Baik, terima kasih Mbak Ida. Selanjutnya, ini dari Kak Dona. Mau bertanya, hari pertama di Madinah, sholat subuh dan zuhurnya di masjid apa? Oke, baik untuk Kak Dona. Untuk sholat subuhnya, karena kita itu perjalanan dari bandara menuju Madinah, sekitar kurang lebih 4 jam, kemungkinan untuk sholat subuhnya, kita akan sholat subuh di rest area. Adapun sholat duhurnya nanti dikondisionalkan dengan kondisi di lapangan, Kak. Misal nanti eh, apa namanya program city tournya sudah selesai lebih awal. Kalau kita kompak bisa selesai lebih awal, kita bisa langsung menuju ke hotel. Jadi sebelum check-in itu sudah bisa sholat di Masjid Nabawi. Namun biasanya kan ada kadang keterlambatan dari beberapa jamaah. Biasanya kalau tidak keburu untuk ke Masjid Nabawi, kita akan sholat di area apa namanya itu Jabal Uhud. Biasanya seperti itu. Jadi untuk sholat subuhnya nanti di rest area, untuk sholat duhurnya nanti kondisional. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya. Untuk yang liranya, apakah langsung kita ambil di ATM Turkinya? Baik untuk lira bisa tarik tunai di ATM Turki bisa, misal bawa uang rupiah tukar di money changer juga bisa. Untuk pertanyaan yang berikutnya saya lanjut ya Mbak ya, sekalian ya. Boleh, Izin Mbak bertanya Ida. Ya, ke Gua Hiro di saat jam bebas. Kalau misal ada waktu memungkinkan dan waktunya tidak membuat kakak terlalu kecapean ya, karena kalau kita saat di Mekah itu biasanya saya menganjurkan untuk lebih mengirit tenaga karena masih ada perjalanan yang berikutnya, yang ke Turki maksud saya. Jadi kalau misal kondisinya fit, biasanya ada beberapa jamaah itu yang ke Gua Hiro. Cuma kalau untuk masuk ataupun nanjak ke atas karena itu durasi sekitar 1 jam
1 jam ataupun 2 jam PP Kak. Jadi nanti dikondisikan sama kondisi kakak aja begitu ya. Nanti kalau misal apa namanya mau ke Gua Hiro, yang penting saat tidak ada program alias free program. Bisa nanti dikondisikan dengan saya di lapangan. Begitu Kak Tria. Silakan untuk yang selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya secara langsung boleh langsung open mic-nya. Sekedar tambahan ya sambil nunggu pertanyaan dari peserta yang lain. Kebetulan kalau yang di Hotel Madinah itu di hotelnya tidak menyediakan air minum ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu untuk menyediakan botol botol minum, jadi bisa ambil di resto atau saat berangkat sholat di Masjid Nabawi bisa ambil jam-jam. Jadi untuk sekedar antisipasi untuk air minum saat kita berada di kamar. Cuma kalau di hotel Grand Almasa yang di Mekah, insya Allah dapat jatah air minum. Dan juga Bapak Ibu diharapkan untuk membawa handuk cadangan ya. Karena biasanya kalau ketika kita tiba di hotel itu, kalau kondisi hotel crowded, biasanya persediaan handuk itu masih belum sepenuhnya ready. Kadang di kamar yang isi 4 orang cuma ada 2, kadang 3, jadi kan masih kurang satu. Khawatirnya daripada saling tunggu, jadi alangkah lebih baiknya bawa handuk tambahan. Karena kadang dari pihak hotel itu masih belum ready ataupun masih belum diantar dari pihak laundrynya begitu. Mbak Feby untuk suaraku masih aman kan ya Mbak? Masih Mbak Ida, sangat jelas. Eh, Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan perihal mata uang misal, penukaran. Cuma kalau dari kami sendiri sempat kemarin ada yang bertanya apakah AM menyediakan apa namanya memfasilitasi penukaran uang. Kalau dari kami belum ada fasilitas penukaran uang ya Bapak Ibu. Cuma gak usah khawatir di negara tujuan seperti Makkah Madinah maupun Turki itu banyak money changer gitu. Ya, ada pertanyaan masuk lagi Mbak Ida di kolom komentar. Baik, untuk Kak Nana ya, untuk air zam-zam tetap dibawa seperti seperti yang saya bilang tadi karena tidak ada handling yang di ini, yang di Turkinya, tetap bersama-sama dengan jamaah. Karena untuk air zam-zam itu kan tidak ada apa namanya wajib wajib diterbangkan bersama jamaah saat ke Turkinya. Jadi tidak bisa jam-jamnya terbang dulu ke Indonesia, enggak. Jadi untuk jam-jam tetap bersama-sama dengan kita, dengan koper bawaan kita. Cuma nanti untuk jam-jamnya itu tetap ditaruh di bis tanpa harus dinaik turunkan. Paling diturunkan saat kita mau check-in di bandara. Jadi untuk selama di Turki memang dari kami tidak ada handling, Kak. Jadi di handle sendiri-sendiri. Cuma gak usah khawatir, paling yang agak ini cuma membawa dari konvayor ketibaan ke bis sama dari bis saat kita mau menuju ke counter check-in. Karena kalau jam-jam itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari bagasi bagasi jamaah karena itu jadi satu kesatuan. Koper besar sama jam-jam itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Untuk teknis masuk ke kamar hotel, karena satu, itu tidak ada akses khusus, Kak. Jadi, misal ada teman sekamar yang sudah di kamar, kakak tinggal pencet lift aja, tidak perlu pakai tempel ataupun tap kartu ke liftnya. Jadi, tidak perlu akses akses kartu. Yang penting nanti misal di lobi itu tidak ada kartu, berarti tidak ada kartu kamarnya, kartu pintunya, berarti sudah ada teman yang sudah masuk kamar duluan gitu. Untuk aksesnya tidak diperlukan untuk akses tap kartu. Silakan yang lain Bapak Ibu.
Mungkin dari Mbak Feby mau ada yang ditambahkan untuk peserta tips atau apa gitu. Silakan Mbak. Ya, mungkin mengingatkan saja untuk obat-obatan ya. Jangan sampai lupa dibawa seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Mbak Ida sebelumnya, karena memang di sana itu kadang harganya lebih mahal, kemudian dosisnya beda ya Mbak Ida. Ya, Kemudian benar. kalau hari Minggu pun nanti di Turki biasanya apotek juga tutup. Jadi silakan Bapak Ibu membawa stok P3K itu yang sekiranya cukup untuk selama perjalanan. Dan apabila berangkat sekeluarga juga mohon diperhitungkan untuk agar cukup untuk sekeluarga di bawah gitu. Nggak apa-apa untuk apa namanya membawa stok berlebih daripada nanti kekurangan di sana. Tapi insya Allah Bapak Ibu semua semoga diberikan kesehatan selalu dari keberangkatan hingga kepulangan kembali ke Indonesia gitu. Nah, ini air zam-zam itu apakah dihitung 25 kilo bersama koper? Jawabannya tidak ya, Bapak Ibu. Jadi untuk berat eh, air zam-zam 5 kilo itu tidak mengurangi jatah bagasi Bapak Ibu yang 25 kilo tersebut. Menguranginya nanti pada saat apabila Bapak Ibu melanjutkan penerbangan domestik. Nah, itu nanti biasanya mengurangi jatah bagasi kalau zam-zamnya jadi kehitung gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi kemudian untuk di Turkinya karena nanti Bapak Ibu itu perjalanannya lebih banyak di bus. Jadi mohon sudah dipersiapkan agar supaya mempersiapkan fisiknya juga mumpung masih ada waktu untuk dapat berolahraga. Jadi dimaksimalkan tapi jangan sampai sakit juga sebelum keberangkatan ya Bapak Ibu supaya fisiknya tetap terjaga. Kemudian baju hangat, jaket jangan sampai lupa dibawa. Kalau perlu sarung tangan, kaos kaki, topi ya untuk lebih menghangatkan badan agar supaya di udara yang dingin, di suhu udara yang lebih rendah daripada di Indonesia, Bapak Ibu tetap hangat seperti itu. Mungkin tolak angin ya bisa sangat membantu untuk menjaga daya tahan tubuh Bapak Ibu di kala di kala cuaca dingin seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau di hotel itu biasanya cuma numpang tidur aja ya Bapak Ibu karena perjalanan dari pagi biasanya check out jam 8 setengah 8 nanti sampai hotel malam numpang tidur nanti paginya mulai lagi pagi buta udah langsung jalan lagi gitu jadi lebih banyak di bus lebih banyak di jalan karena perjalanan dari kota satu ke kota lain itu bisa sampai 8 12 jam seperti itu. Ada lagi Mbak Ida mungkin tambahan yang lain? Kalau dari saya sementara cukup itu aja, Mbak. Mbak, mungkin Baik. dari Bapak Ibu belum di Zoom-nya silakan bisa ditanyakan. Tapi misal pun sekarang belum ada pertanyaan nih Mbak, masih bingung apa yang mau ditanyakan, nanti tidak perlu sungkan Bapak Ibu untuk WA saya secara pribadi boleh, bisa diutarakan di grup juga boleh, bisa juga menghubungi tim admin. Insya Allah Betul, sebisa mungkin akan kami bantu menjawab begitu Bapak Ibu. betul Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup, Mbak Ida. Boleh Mbak, silakan. Baik, Jadi dari kami pribadi, sebelum berpisah di room Zoom ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak lupa saya minta doanya untuk seluruh jamaah
baik yang ikut Zoom maupun yang tidak. Semoga kita diberikan kemudahan, kekompakan, kelancaran, dan tentunya Allah berkahi perjalanan kita mulai dari awal sampai akhir. Dari Amin. saya pribadi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah join. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida. Ya Baik, Mbak, Bapak sama-sama. Ibu jamaah semuanya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam technical meeting sore hari ini. Semoga semua informasi yang disampaikan dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu semuanya ya. Kami berdoa semoga perjalanan nanti diberikan kelancaran, kesehatan, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Amin. Sebelum Baik, sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama berjalannya acara ini terdapat kekeliruan dalam pengucapan nama, penyebutan nama, ataupun dalam jalannya kegiatan. Marilah kita akhiri acara sore hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Semoga Terima lancar, kasih. dimudahkan ya, Bapak Ibu. Terima Amin. kasih. Mohon izin saya Amin. akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.